Sekelompok 3 anggota tingkat D mendekati ruang penahanan yang terkunci. Salah satunya membawa ember dan kain pel, namun ketiganya terlihat gelisah dan ragu untuk maju. Seorang penjaga organisasi SCP yang berjalan di belakang mereka mendorong salah satu dari mereka ke depan dengan laras senjatanya dan mereka terus melangkah menuju pintu sel. Mereka bertiga dengan gugup menatap pintu besi yang berat dan terkunci itu. Di belakangnya, suara gesekan batu dengan logam terdengar dari dalam. Penjaga kedua yang berdiri di samping pintu bertanya kepada ketiganya, apakah mereka sudah siap? Mereka tidak bisa menjawab dan penjaga itu mulai tertawa. Mereka tidak pernah siap. Penjaga dengan keras mengumumkan, prosedur penahanan khusus dimulai sekarang. Kalian tahu aturannya. 2 menjaga kontak mata setiap saat sementara yang lain membersihkan. Jika Anda harus berkedip, lakukan 1 mata pada 1 waktu dan umumkan sebelum Anda menutup 1 mata pun agar semua orang tahu. Penjaga itu berbalik dan mulai memasukkan kode ke keypad di sebelah pintu. Setiap tingkat D melakukan beberapa kedipan. Mengambil kesempatan terakhir, mereka harus menutup kedua mata mereka pada saat yang sama sebelum mereka mulai. Dengan desisan keras, pintu ruang tertutup itu terbuka. Baiklah, buka mata, perintah penjaga. Pintu terbuka untuk mengungkapkan ruang kecil yang remang-remang. Tidak ada perabotan dan sebagian besar lantai dan dinding logam ditutupi dengan cat coklat kemerahan. Dan di pojok sana adalah cerita dan rumor yang mereka dengar. Itu yang telah memberi mereka mimpi buruk sejak mereka mengetahui bahwa mereka harus memasuki ruang penahanannya. SCP-173 atau sebagian besar staf di organisasi SCP menyebutnya patung. Itu terlihat sangat biasa secara individual. Hanya sosok kasar, beton dengan wajah dicat semprot yang tampak bodoh, berdiri tak bergerak di sudut. 3 anggota tingkat D mendapat dorongan lagi dari penjaga di belakang mereka dan mereka memasuki ruangan. Keduanya ditugaskan untuk mengawasi SCP-173. Mengambil posisi mereka di tengah ruangan, mata mereka terkunci pada patung. Saat yang lain mulai membersihkan zat kotor dari lantai dan dinding. Baunya mengerikan, seperti campuran darah tua dan kotoran manusia. Keduanya yang ditugaskan untuk melihat 173 tidak memperhatikan satu pembersihan sekalipun. Mereka mengikuti protokol ketat, menjaga kewaspadaan mereka dan mengumumkan setiap kali mereka akan berkedip, bahkan jika itu hanya 1 mata. Yang ketiga terus membersihkan, mencoba yang terbaik untuk menjaga matanya tetap terkunci pada patung itu saat dia mencoba untuk mengepelnya tanpa terlalu dekat. D5933 melakukan tugasnya dan tidak memutus kontak mata dengan SCP-173. Meskipun belum bergerak, dia bisa merasakan kehadiran patung itu. Sesuatu di dalamnya hanya menunggu dia tergelincir untuk mengalihkan pandangannya hanya untuk sepersekian detik. Mereka mengatakan hanya itu yang diperlukan. Kamu berhenti melihat bahkan sekejap dan semuanya berakhir. Dengan semua ketakutan yang mengalir di nadinya, sulit untuk mempertahankan fokus. Yang bisa dia pikirkan hanyalah betapa keringnya matanya dan mengedipkannya satu persatu sepertinya tidak pernah cukup. Dia sangat ingin memejamkan matanya, mengakhiri rasa gatal dan keringnya, tapi dia tidak bisa. Bahkan dengan pengambat lain, itu terlalu beresiko. Tiba-tiba ada suara retakan keras, tapi D5933 tidak mengalihkan pandangannya dari 173. Dia bisa melihat di pinggirannya bahwa tingkat D lainnya menjatuhkan sapunya dan secara refleks melihat ke bawah. Beruntung baginya, ada orang lain yang melihat. D5933 bergeser tempat, mundur selangkah dan menabrak sesuatu. Dia tidak bisa melihat apa itu, tapi dia meraih ke belakangnya dan merasa bahwa itu adalah tingkat D lainnya. Tapi tunggu dulu, kenapa dia menghadap ke arah lain? Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Dia bertanya, matanya tidak pernah meninggalkan SCP-173. Apa yang kamu bicarakan? Tingkat D lainnya bertanya balik. Kamu menghadap ke arah yang salah. Aku menghadap ke arah yang salah. Kamu itu yang menghadap ke arah yang salah. Kita seharusnya melihat 173. Apa yang kamu lihat? Aku melihat 173. Apa yang kamu lihat? D5933 tidak tahu apa yang terjadi dan mulai panik. Seorang petugas kebersihan fokus pada tugasnya, berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan sudut sel yang sangat kotor dengan cepat. Itu suara terburuk yang pernah D5933 dengar. Sebuah bersih. Hanya beberapa inci di belakang kepalanya diikuti oleh suara tulang yang retak, jeritan yang terpotong pendek, dan kemudian suara dentuman saat tubuh jatuh ke lantai. D5933 bahkan tidak punya kesempatan untuk berteriak sebelum sepasang tangan beton mencengkram lehernya dan kepalanya sendiri berputar untuk melihat patung lain yang terlihat sama menatapnya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya dari Dewan O5, kita punya masalah. Seorang peneliti senior sedang memberikan presentasi kepada sebuah kelompok yang sebagian besar tetap berada dalam bayang-bayang, mengaburkan identitas mereka serta reaksi mereka terhadap berita yang menghebohkan ini. SCP-173 melalui cara yang belum bisa kami temukan telah berlipat ganda. Tidak ada reaksi dari ke-13 sosok yang duduk mengelilingi meja besar yang melengkung itu. Peneliti yang bertanggung jawab atas SCP-173 menunggu jawaban apapun, tapi setelah tidak menerimanya, dia berdaham dan melanjutkan. Kami memberi masing-masing makhluk baru itu penamaan mereka sendiri, SCP-173-1 dan SCP-173-2. Dua dari tingkat yang bertugas melihat selama pembersihan secara teratur dari sel 173 telah tewas. Yang ketiga mampu menjaga mereka dalam pandangannya
semuanya sampai mereka bisa ditangkap ulang dan dipindahkan ke sel yang terpisah. Sekali lagi, tidak ada reaksi dari bayangan. Tapi, seperti yang Anda tahu, ini bukan akhir dari semuanya. Pada titik tertentu, SCP-173 berlipat ganda lagi. Setiap pemisahan membentuk makhluk lain. SCP-173-1 hingga 4 semuanya ditahan secara terpisah. Tapi kami tidak tahu akankah atau kapan pemisahan lain akan terjadi. Peneliti senior menunggu, tapi tidak ada seorang pun di Dewan O5 yang berbicara atau bergerak. Sampai orang yang duduk di paling tengah menyelipkan selembar kertas ke seberang meja di depannya. Peneliti senior itu terlihat bingung. Dia melihat ke penjaga gugus tugas taktis yang ditempatkan di dekat pintu. Tapi dia juga tetap tanpa ekspresi. Matanya terkunci lurus ke depan. Peneliti tidak yakin apalagi yang harus dilakukan, lalu melangkah menjauh dari podium dan berjalan menuju meja. Dia mengambil secari kertas dan membacanya. Tingkat objek upgrade dari Euclid ke Keter. Perintah lanjutkan observasi. Peneliti senior itu mengangguk setuju. Berterima kasih kepada Dewan O5 atas waktunya dan meninggalkan ruangan. Lampu berkedip dan sirene meraung di lorong lokasi 19. Ini adalah kelolosan tahanan. Staf fasilitas, peneliti, dan penjaga lokasi semua berlarian di lorong sambil berteriak, berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Namun, tidak ada harapan untuk salah satu dari mereka. Dalam sekejap, SCP-173 muncul di belakang mereka, mematahkan leher mereka dan menjatuhkan mereka ke lantai sebelum berpindah ke korban berikutnya. Pasti ada puluhan dari mereka. Bahkan ketika seorang penjaga mencoba untuk mengawasi satu makhluk, mencegahnya bergerak, yang lain muncul di belakang mereka. Staf lokasi 19 melarikan diri untuk hidup mereka, berteriak meminta seseorang, siapapun, untuk menolong mereka. Peneliti senior mempost video. Wajah ketakutan peneliti senior yang memberikan presentasi terakhir membeku di layar. Ada SCP-173 berada tepat di belakang mereka. Tangannya melingkari lehernya dalam sepersekian detik sebelum nyawanya hilang. Peneliti baru yang memberikan presentasi terlihat jauh lebih lelah dari pendahulunya. Dia menjelaskan kepada Dewan O5 bahwa setelah kelolosan tahanan yang mengerikan di lokasi 19, tidaknya 61 SCP-173 sekarang belum ditemukan. Masih belum diketahui bagaimana mereka bereplikasi. Tapi yang mengkhawatirkan yaitu ada bukti bahwa prosesnya mungkin dipercepat. Dia menekan tombol play pada klip baru dari rekaman keamanan yang menunjukkan apa yang tampak seperti beberapa dari 173 yang bekerja bersama-sama. Beberapa menggunakan tubuh mereka untuk memblokir jalur keluar, yang lain membuat titik pencekik di koridor fasilitas. Kami telah berteori bahwa SCP-173 seperti yang sekarang kami maksudkan pada kelompok kolektif mungkin punya bentuk kecerdasan terpusat. Tampak juga bahwa kecerdasan ini berskala dengan jumlah yang ada di dekatnya. Ini memungkinkan mereka untuk menerapkan taktik yang menggagalkan upaya penahanan kita, karena mereka menggunakan bagian mereka untuk memblokir tim penahanan kami agar tidak dapat mengejar orang lain. Apa yang ada di depan Anda adalah proposal untuk prosedur penahanan khusus yang direvisi. Apa yang saya rekomendasikan mungkin terdengar drastis, tapi itulah yang benar-benar saya yakini sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi ancaman ini. Masing-masing anggota Dewan O5 mengambil folder di depan mereka, membawanya ke dalam bayangan yang mengaburkan mereka. Apa yang saya usulkan adalah bahwa SCP-173 tidak lagi ditahan di sel penahanan, tapi ditempatkan di dalam wadah logam yang menyesuaikan bentuk. Kami kemudian dapat menggunakan SCP-120 untuk mengangkut para makhluk itu ke lokasi organisasi di permukaan bulan. Fasilitas itu tentu saja harus ditinggalkan, terlalu beresiko untuk mempertahankan kehadiran di sana. Tapi, tiap makhluk akan dilengkapi dengan kalung pelacak untuk memastikan bahwa kita akan dapat mendeteksi jika ada di antara mereka yang entah bagaimana dapat melarikan diri. Peneliti senior menunggu. Setelah beberapa saat, sebuah kertas sekali lagi didorong melintasi meja. Dia mendekati dan mengambilnya. Dia melihat bahwa itu adalah folder yang sama yang berisi proposal prosedur penahanan khusus yang direvisi. Dia membukanya untuk menemukan bahwa itu telah dicap disetujui. Berita terkini muncul di layar. Seorang reporter yang tampak khawatir muncul seolah-olah dia tidak punya waktu untuk menata rambut atau rias wajahnya. Sebelum bergegas mengudara untuk menyampaikan laporan khusus ini, dia menjelaskan bahwa kematian warga sipil di seluruh Amerika Utara sekarang diperkirakan lebih dari 500.000 orang dalam 48 jam terakhir. Karena makhluk yang masih tak dikenal ini menunjukkan amukan mematikan mereka di seluruh benua. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang mungkin ada, tapi jumlah penampakan telah membuat beberapa orang memperkirakan bahwa mungkin ada ratusan bahkan ribuan atau bahkan puluhan ribu dari patung-patung pematah leher yang hidup ini. Reporter tersebut menjelaskan ada rumor yang beredar bahwa makhluk itu dapat dihentikan dengan menjaga kontak mata dengannya, tapi hal ini belum dapat dikonfirmasi. Masih belum ada kabar resmi dari Gedung Putih atau dari anggota Kongres manapun, dan lokasi serta status mereka saat ini tidak diketahui menyusul laporan bahwa sebagian besar Washington DC telah diserbu oleh makhluk-makhluk itu sebelumnya. Reporter itu tiba-tiba berhenti berbicara dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Matanya terkunci pada sesuatu di luar layar. Kamera bergerak untuk menunjukkan SCP-173 berdiri di atas juru kamera yang mati. Ada teriakan dan kamera kembali ke reporter yang sekarang terbaring mati di mejanya. Kepalanya berputar 180 derajat sebelum ada suara tulang patah lagi dan videonya mati. Seorang wanita dalam mantel peneliti SCP duduk di terminal komputer di bunker yang aman. Sebuah medali
besar berhiaskan permata di lehernya, mengetik dengan marah seolah-olah tidak ada banyak waktu. Log pribadi Dr. Bright. Dari sedikit cerita yang bisa saya kumpulkan, sepertinya SCP-173 telah mengepung dan menghancurkan 4 fasilitas organisasi secara bersamaan dalam 24 jam terakhir. Setiap makhluk menunjukkan kekuatan yang sama seperti aslinya, dan ribuan diantaranya bekerja bersama untuk mampu mengoyak terbuka bunker beton dan membobol pintu baja tebal. Saya sendiri telah terbunuh 37 kali dalam seminggu terakhir. Mereka bisa mengendusku, entah bagaimana, terlepas dari tubuh mana aku berada. Keputusan mayoritas dari O5 yang tersisa bahwa ini adalah skenario akhir dunia tingkat XK yang sedang berlangsung dan mereka akan menangani masalahnya, atau mungkin orang Rusia yang akan menanganinya. Mereka mengevakuasi pangkalan ini, yang berarti tidak akan ada satupun ilmuwan organisasi dimanapun di dunia baru. Mereka bilang mereka akan mencoba mengevakuasi warga sipil yang masih hidup, tapi aku melakukannya. Tidak mungkin ada lebih dari beberapa ratus orang di seluruh Amerika Utara. Saya berhasil turun ke bunker yang aman, tapi siapa yang tahu berapa lama sampai mereka bisa masuk. Saya tidak berpikir ada kemungkinan saya bisa keluar juga. Saya kehabisan makanan dan saya tidak yakin mana yang akan mematikan saya lebih dulu. Kelaparan, patung, atau apa yang saya tahu pasti akan dilakukan O5. Dr. Bright menutup terminal komputer dan duduk kembali di kursinya. Dia melihat ke langit-langit bunker di mana suara betonnya menggores logam dapat terdengar melalui dinding tebal. Seorang peneliti yang tampak cemberut dan lelah melangkah keluar dari sebuah ruangan di lokasi organisasi darurat yang telah didirikan di luar Amsterdam di Belanda. Dia memegang selembar kertas dan menutup pintu di belakangnya yang telah dicat Dewan O5 akses terbatas dengan tergesa-gesa di bagian luarnya. Sekelompok kecil staf organisasi sedang menunggunya. Mereka telah berkumpul untuk mendengar apa yang telah diputuskan oleh Overseer untuk menghadapi bencana yang mengakhiri dunia ini. Peneliti melihat wajah rekan-rekannya dan saat mereka berkontak mata, harapan apapun yang mereka miliki dengan cepat digantikan oleh kabar buruk yang mereka tahu akan datang. Dia mulai untuk membaca prosedur penahanan khusus yang direvisi. Zona penahanan X1 dulunya Amerika Utara dan Selatan akan ditolak aksesnya. Setelah pengeboman nuklir, jumlah SCP-173 telah berkurang. Semua sumber daya organisasi yang tersedia harus diarahkan untuk memantau laut guna memastikan integritas zona penahanan X1. Tambahan untuk organisasi dari Angkatan Laut Nasional akan melakukan patroli sepanjang waktu dan deteksi sonar. Makhluk yang terdeteksi harus ditahan dan dipindahkan ke SCP-120 untuk diangkut ke lokasi penahanan di bulan. Itu saja? Salah satu anggota staf bertanya. Itu saja, jawab peneliti. Beberapa dari mereka yang hadir mulai menangis. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Rumah mereka, teman-teman mereka, keluarga mereka, semuanya hilang. Dibunuh baik oleh patung yang mematahkan leher atau dalam panasnya ledakan nuklir. Kenapa mereka harus melakukannya? Salah satu staf lain yang tampaknya adalah mantan menjaga lokasi bertanya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Yang lain berpendapat, ada banyak ketidaksepakatan dalam kerumunan kecil itu. Tidak peduli bagaimana perasaan mereka, ini adalah perintah resmi dari Dewan O5. Kata-kata mereka adalah hukum, terutama di dunia di mana semua hukum dan aturan di luar organisasi telah rusak. Benar-benar tidak ada pilihan lain. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah berharap bahwa pengorbanan 2 benua sudah cukup untuk menahannya, bahwa SCP-173 tidak dapat menyeberang lautan ke Eropa dan mereka tetap aman di sisi planet ini. Kelompok itu menjadi sunyi, berduka atas hilangnya dunia yang pernah mereka kenal. Ketika keheningan tiba-tiba terganggu oleh seseorang yang berlari di aula. Peneliti lain membawa kertasnya sendiri. Dia mencoba untuk menerobos melewati kelompok menuju pintu Dewan O5. Bersikeras bahwa mereka membiarkan dia masuk, bahwa dia memiliki berita penting yang tidak bisa menunggu. Apa itu? Tuntut kelompok. Kami berhak tahu. Kelompok itu merebut kertas dari peneliti junior dan diberikan oleh kelompok ke orang yang sama yang membaca prosedur penahanan khusus yang direvisi. Dia dengan cepat membaca laporan itu hanya beberapa baris dan wajahnya menjadi pucat. Apa itu? Apa yang dikatakannya? Muncul pertanyaan dari kerumunan. Pesan dari Komando Umum Angkatan Laut Atlantik Utara. Penampakan SCP-173 yang diverifikasi ada di Inggris. Pengeboman nuklir diizinkan dan dieksekusi. Tidak ada yang selamat. SCP-173 telah datang untuk mereka. Saya harap Anda menikmati eksplorasi khusus dari revisi ente cerita SCP-173 organisasi SCP ini. Jika Anda suka dengan ini, pastikan untuk menonton SCP pertama, SCP-001 Prototype. Beritahu saya di kolom komentar jika Anda ingin melihat lebih banyak yang seperti ini dan pastikan Anda subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga Anda tidak melewatkan satu anomali pun saat kita menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.